Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan hingga kita bisa beraktivitas di muka bumi ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan kita dari minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, atau dalam bahasa gaulnya dari zaman naik ontah menuju zaman Toyota. Yang dulunya kita naik ontah, sekarang kita sudah naik BMW. Itulah sekarang Allah berikan kita. Kita sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan. Kita gunakan kesehatan kita itu untuk menjalankan dunia dan akhirat. Kita kerjakan dunia, kita laksanakan tugas kita sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Itulah saya katakan, kita kerjakan di dunia, begitupun kita kerjakan di akhirat. Fid dunia wal akhirah. Apalagi ini tinggal setengah bulan lagi kita akan memasuki tahun 2022. Tahun 2021 ini kita akan tinggalkan. Dan semoga di tahun depan nanti ini kita persiapkan diri kita untuk beramal. Jangan sampai lagi tahun 2021 kita berdosa. Kita tidak pernah sadar. Di tahun baru lagi, tahun 2022, tambah parah lagi kita tidak melaksanakan. Maka kita mau masuki tahun baru 2022, memperbanyak istighfar. Mengapa saya katakan kita harus memperbanyak istighfar? Kita tidak tahu di tahun ini, di tahun depannya. Tapi semoga Allah jauhkan kita bala.
Jangan kita hidup di dunia seakan-akan kita kejar dunia aja. Kita laksanakan kegiatan kita di dunia, begitupun kita laksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat. Anda harus pahami. Jangan di tahun 2021 kita malas sholat, kita malas bersedekah. Semoga di tahun baru 2022 kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin bersedekah. Jangan makin hari tidak melaksanakan. Sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ada 5 waktu. Paling tinggi 10 menit dilaksanakan. Tugas kita sebagai umat Islam. Bayangkan aja, di setiap waktu ini 5 waktu hanya membutuhkan 10 menit sholat atau 5 menit sholat. Bayangkanlah kalau 5 menit, 5, 10, 15, 20, 25 menit aja dalam sehari satu malam. Bayangkan 25 menit. Kalau 10 menit dalam satu waktu, bayangkan 24 jam hanya membutuhkan 50 menit saja. 50 menit, tidak sampai sejam. ...24 jam. Bayangkan. Cuma Allah minta tidak sampai 1 jam. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Saya berdoa semoga di tahun ini, di tahun depannya kita sebagai dan kita selalu beribadah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sudah. Tarik selimut, tidur. Apa yang kita dapat? Air mata. Bebek kelok. Kita sudah masuk subuh. Kita dengar. As-salatu khairum minan naum. Kita harus sholat. Kita harus sholat. Kita harus sholat. Jangan tidak sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan cuma mengaku di KTP Islam. Cuma dikatakan Islam KTP. Kalau di KTP identitas kita mengatakan fulan Islam. Fulan Islam. Tapi tidak melaksanakan ibadah.
Itulah dikatakan Islam KTP. Kayak ada kemarin di film, dia mengatakan darinya Islam, tapi apanya Islam? KTP-nya Ji. Bukan orangnya Islam, KTP-nya yang Islam. Kalau kita punya identitas Islam, kita pun Islam, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika sudah kita melaksanakan ibadah, dimanapun perasaan kita tenang. Makin hari tidak melaksanakan sholat, kita mau jadi apa? Mau dibilang Islam? Tidak juga. Bayangkan loh, Kristen aja ibadah. Masa kita Islam tidak pernah ibadah? Mengaku diri kita Islam tapi tidak sholat. Mengaku diri kita Islam tidak beribadah, tidak melaksanakan kewajiban perintah Allah. Cobalah buka kesadaran kita. Kalau bukan kita yang sadari diri kita, tidak bakalan jadi. Kalau hati Anda bisa terbuka untuk melaksanakan ibadah, maka kita selalu ibadah kepada Allah. Kita akan terbangun, kita akan sadar ketika waktu itu sudah masuk. Jangan cuma kita dikatakan Islam KTP. Kalau Anda cinta Allah, sholat. Kalau Anda cinta Rasulullah, berselawat. Kalau Anda cinta kedua orang tua, dengarkan apa yang dibilang orang tua. Kalau Anda cinta ulama, habaib, guru, dengarkan apa yang beliau ajarkan. Mengakunya cinta kepada kedua orang tua, mengakunya cinta kepada Nabi, mengakunya cinta kepada Allah. Kalau ditanya apa jawabannya? Sebentar Ji. Kalau Anda mencintai Allah, kalian mendengar azan, sholat. Kalau Anda cinta kepada Nabi, ketika mendengar selawat kita harus berselawat juga. Kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita harus patuhi apa yang orang tua kita berikan kita. Kalau orang tua kita tegur, "Hai nak, sholat," kita sholat. "Hai nak, pergi mengaji," kita mengaji. Itulah dikatakan sebagai anak yang soleh. Taat kepada orang tua, cinta kepada orang tuanya. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita selalu juga Allah kita jalankan perintahnya. Kalau Anda cinta ilmu, maka sayangi gurumu. Kalau Anda cinta ilmu, sayangi gurumu. Kalau kau sayang gurumu, otomatis ilmu yang guru memberikan itu akan Anda resapi, akan masuk di otak kita. Bayangkan. Jangan cuma kita mencintai seseorang. Jangan. Tidak ada untungnya mencintai seseorang. Kebanyakan orang bikin sakit.
Kalau Anda cinta Allah, cinta Nabi, cinta orang tua, cinta guru, itu akan ada hasil. Itu ada hasilnya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita laksanakan. Cukup sekian saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang selalu istimewa dalam hati Anda, selalu berkah dalam hati Anda, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.